Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan keamanan sistem operasi. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama itu ada Rizky Hasan, yang kedua ada Riyandi, yang ketiga ada Muhammad Fajar, yang keempat ada saya sendiri yaitu Abdul Malik Daitullah. Di sini kita akan membahas tentang penjelasan tentang hak akses, enkripsi file, dan kontrol akses yang akan dibacakan oleh teman-teman saya yang tadi sudah saya sebutkan. Oke. Hak akses dalam keamanan sistem operasi menunjuk pada mekanisme yang digunakan untuk mengontrol akses pengguna terhadap berbagai sumber daya sistem seperti file, direktori, perangkat keras, dan layanan. Konsep hak akses memungkinkan sistem operasi untuk menentukan siapa yang memiliki izin untuk membaca, menulis, atau menjalankan suatu sumber daya, serta menentukan tingkat akses yang dimiliki oleh setiap pengguna atau kelompok pengguna. Jenis akses yang umumnya diterapkan dalam sistem operasi termasuk yang pertama, read, baca, izin untuk membaca atau melihat isi dari suatu sumber daya seperti file atau directory. Yang kedua, read, tulis, izin untuk menulis atau mengubah isi dari suatu sumber daya. Dan yang ketiga, execute, jalankan, izin untuk menjalankan suatu program atau file yang dapat dieksekusi. Enkripsi file. Dalam konteks sistem operasi terdapat beberapa macam enkripsi yang umum digunakan untuk melindungi data dan komunikasi. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama ada enkripsi file. Sistem operasi modern sering menyediakan fasilitas untuk mengenkripsi file secara penuh atau parsial. Ini memungkinkan pengguna untuk mengamankan data sensitif di dalam file dengan menggunakan algoritma enkripsi tertentu. Contoh fitur enkripsi file termasuk BitLocker untuk Windows dan FileVault untuk Mac OS. Yang kedua ada enkripsi disk, melibatkan enkripsi seluruh disk atau volume penyimpanan data. Dengan menggunakan enkripsi disk, sama data yang disimpan di dalam enkripsi sehingga bahkan jika perangkat dicuri atau diakses secara fisik, data tetap aman. Fitur enkripsi disk yang umum masuk BitLocker, Windows, FileVault, Mac OS, dan LUKS Linux. Yang ketiga, enkripsi komunikasi. Sistem operasi juga menyediakan dukungan untuk enkripsi komunikasi data baik itu melalui jaringan lokal maupun internet. Protokol HTTPS Secure untuk web dan TLS Transport Layer Security. Untuk berbagai jenis komunikasi, internet menggunakan enkripsi untuk melindungi privasi dan keamanan data pengguna. Nah, yang keempat ada enkripsi berkas sistem. Beberapa sistem operasi memungkinkan enkripsi berkala dari berkas sistem itu sendiri yang melindungi seluruh struktur file. Sistem operasi ini membuat sulit bagi pihak yang tidak berwenang untuk mengakses atau memodifikasi file sistem operasi dan konfigurasi yang sensitif. Yang kelima ada enkripsi kunci. Enkripsi kunci digunakan dalam sistem operasi untuk melindungi kunci enkripsi yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi data. Ini memastikan bahwa kunci enkripsi tetap dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dan yang keenam, enkripsi berkas indeks. Beberapa sistem operasi menggunakan enkripsi pada indeks file atau directory untuk melindungi informasi tentang struktur file dan metadata. Ini membantu mencegah akses yang tidak sah terhadap informasi yang terkait dengan file folder dalam sistem operasi. Kontrol akses dalam sistem operasi adalah proses memastikan bahwa pengguna atau entitas lain hanya memiliki hak akses yang sesuai terhadap sumber daya sistem seperti file, direktori, perangkat keras, atau data lainnya.
Tujuan dari kontrol akses adalah menjaga keamanan sistem dengan membatasi akses yang tidak sah dan melindungi informasi sensitif. Komponen utama kontrol akses yang pertama, autentikasi, proses untuk memverifikasi identitas pengguna atau entitas sebelum memberikan akses ke sistem. Yang kedua, otorisasi, setelah identitas pengguna atau entitas diverifikasi, otorisasi menentukan hak akses yang dimiliki oleh pengguna atau entitas tersebut. Ini melibatkan pemberian izin atau hak akses yang sesuai berdasarkan peran, kelompok, atau atribut lainnya. Yang ketiga, model hak akses. Sistem operasi menggunakan model hak akses untuk mengatur dan menetapkan hak akses yang sesuai terhadap sumber daya sistem. Model hak akses untuk umum termasuk DAC, Discretionary Access Control, di mana pemilik sumber daya memiliki kontrol penuh atas hak akses, dan MAC, Mandatory Access Control, di mana hak akses ditetapkan oleh kebijakan keamanan yang dikelola oleh administrator. Yang keempat, pemisahan hak. Sistem operasi memberikan kemampuan untuk memisahkan hak akses berdasarkan peran atau tanggung jawab pengguna. Ini memungkinkan administrator untuk menentukan dengan tepat hak akses yang dibutuhkan untuk setiap pengguna atau grup pengguna. Yang kelima, audit dan pemantauan. Untuk meningkatkan keamanan sistem, kontrol akses sering disertai dengan fitur audit dan pemantauan. Dan yang keenam, manajemen kebijakan. Administrasi kontrol akses melibatkan pengguna dan penyesuaian kebijakan keamanan sistem, termasuk penentuan hak akses, peran pengguna, dan aturan otorisasi. Implementasi oleh sistem operasi Windows, Linux, Mac OS, Access Control List (ACL), Permission, User Account Control (UAC), Role Based Access Control (RBAC), Permission, Enkripsi, BitLocker, DMcrypt, CLUKS, File Vault, EFS, Encrypting File System, Eclipse, File Vault 2, Control Access, Windows Security Police, IPTAbles Firewall, Security dan Privasi Setting, Windows Defender Firewall, AppArmor, Linux, Gatekeeper Application Firewall. Kesimpulan dan saran. 1. Dalam era digital yang semakin kompleks, keamanan komputer menjadi krusial untuk melindungi data dan sistem dari ancaman cyber. 2. Sistem operasi memiliki peran penting dalam mendukung keamanan komputer dengan menerapkan konsep hak akses, enkripsi file, dan kontrol akses. Yang ketiga, konsep akses memungkinkan pengaturan akses pengguna terhadap sumber daya, sementara enkripsi file membantu melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Yang keempat, kontrol akses memberikan mekanisme untuk mengatur dan menegakkan kebijakan akses yang sesuai dalam lingkungan sistem. Yang kelima, berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Mac OS memiliki implementasi yang berbeda dalam menerapkan konsep keamanan, tetapi tujuan mereka tetap sama, menjaga dan integritas sistem. Yang terakhir, yang keenam, pemahaman tentang konsep keamanan ini penting bagi pengguna untuk menjaga data mereka tetap aman dan terlindung dari ancaman cyber yang terus berkembang.